قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Bagaimana jika seseorang sudah berjalan di atas sunnah, tetapi dalam sunnah itu sendiri terdapat perpecahan saling tahdzir mentahdzir? Apa nasihat Ustaz bagi penuntut ilmu mengenai permasalahan fitnah ini? Bahkan sebagian penuntut ilmu sampai futur dan masalah ini. Memang Pak, tahdzir mentahdzir itu sudah ada di zaman dulu juga. Imam Bukhari dituduh jahmi dan ditahdzir habis sama Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli, sampai akhirnya beliau diusir dari Nisapur, diusir lagi dari Bukhara. Ya. Tapi Imam Muslim tahu kalau gurunya tidak salah, maka Imam Muslim membela. Yang paling kuat membela Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajjaj, sehingga kemanapun Imam Bukhari pergi diikuti oleh Imam Muslim. Makanya sampai sekarang Bukhari dan Muslim selalu ngikut Sahih Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Allah harumkan nama mereka berdua seharum-harumnya sampai detik ini. Tapi Imam Bukhari ketika ditahdzir gitu, apakah balas mentahdzir? Enggak. Beliau hanya menulis buku Khalqu Af'alil Ibad untuk menegaskan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Tuduhan itu para ulama setelah Imam Bukhari malah membela Imam Bukhari. Tidak ada satupun detik ini ulama yang membenarkan tuduhan penuduhnya itu, Pak. Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli, bahkan Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli hilang di telinga manusia. Ana yakin antum nggak pernah dengar beliau, ya kan? Siapa itu ad-Dhuhli? Tidak ada, tak terkenal. Justru yang terkenal Imam Bukhari, Imam Muslim, kesabaran beliau. Makanya kalau kita ditahdzir, nggak usah kita balas tahdzir. Sekarang ini Pak, fokus ilmu. Saya dulu di masjidnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin ini gurunya Imam Syekh Mukbil, ya, gurunya Syekh Rabi, ya, gurunya masyayikh. Sudah tua beliau. Di majelis beliau pernah ditanya kepada beliau, "Ya Syekh, bagaimana pendapat Syekh tentang fulan?" Kata beliau, "Saya tidak tahu." Bertanya lagi, "Syekh, bagaimana pendapat Syekh tentang fulan? Saya dengar dia ada penyimpangan." Tanya lagi, "Syekh, bagaimana Syekh pendapat Syekh?" Marah beliau, merah wajahnya sambil berkata, "Apa manfaatnya kalian disibukkan dengan perkara-perkara seperti ini? Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu." Ya, saya terkejut minta ampun, Pak, karena saya dulu senang ikut-ikut tahdzir. Bener, saya dulu itu seneng ya, ikut-ikutan tahdziran gitu kan. Kayaknya kalau nggak ada tahdzir bukan ahlu sunnah sudah. Pas saya duduk di majlis Syekh, saya bengong aja. Kok Syekh, Masya Allah sealim ini kok begini ngaji, subhanallah. Saya dijelaskan sama teman-teman, memang begitulah manhaj. Apakah para ulama, lihat Syekh bin Baz, ulama-ulama besar, apakah dalam majlisnya menyibukkan diri dengan tahdzir? Taksil manhaj, taksil akidah, mengokohkan dulu tentang akidah, manhaj dan yang lainnya. Itu yang terpenting, akhi. Orang kalau faham akidah dan manhaj dan betul-betul faham bagaimana akhlak para ulama, akan tahu bagaimana kehati-hatian mereka. Makanya kan fitnah tahdzir itu, Pak, dilakukan oleh siapa? Para penuntut ilmu, para ulama mereka? Tidak sama sekali. Saya pernah di majelisnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali waktu saya kuliah di Madinah. Beliau ditanya tentang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, dan bahwasanya beliau ada hubungan dengan yayasan yang dianggap begini-begini. Apa kata beliau? Wah akhi,
fil manhaj wad din. Dia saudaraku dan manhaj dalam agama. Walaupun saya berbeda dengan dia. Ajib, kok ulamanya saling menghormati, kitanya saling takdir. Berarti ini yang salah siapa ya? Ada sesuatu ini, Pak. Iya. Makanya ya akhwat Islam, ikut tidak. Duduk di majlis para ulama yang Masya Allah keilmuannya luar biasa. Mereka jauh lebih berhati-hati dalam memvonis manusia daripada kita-kita yang terkadang Masya Allah menganggap bahwa itu sebagai sebuah manhaj yang tidak boleh disalahi. Perlu Anda ketahui, memvonis orang itu tidak ada nas dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Memvonis seseorang itu sebatas bukti yang sampai ke telinganya, tergantung buktinya benar atau tidak. Maka dalam masalah memvonis, kalau kita menyelisihi silahkan, gak masalah. Anda memvonis dia sesat, saya belum bisa memvonis dia sesat, karena telah sampai kepada saya begini, buktinya begini. Itu terjadi zaman dahulu, terjadi hatta di zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Yang satu memvonis si fulan ya qadari, yang satu mengatakan enggak. Itu biasa di zaman dahulu, saling menyelisih. Tapi kan sekarang di zaman sekarang, Pak, kalau gurunya tahdir, muridnya wajib tahdir. Kalau muridnya nggak ditahdir sama gurunya. Sehingga apa yang jadi masalah? Si murid mentahdir karena takut ditahdir, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itu yang saya rasakan dulu soalnya, Pak. Saya soalnya udah merasakan betul itu manhaj kayak gituan. Ngawur, saya katakan ngawur, Allah. Iya. Udah mentahdir, kalau nggak mentahdir yang ditahdir sama guru saya, waduh gimana nanti saya ditahdir ini? Akhirnya ikut tahdir. Iya, pas ditanya kesalahannya apa? Tahu gelap, nggak tahu. Pokoknya guru saya tahdir. La haula wala quwata illa billah. Akhi, mentahdir itu sama dengan merusak kehormatan seorang muslim. Dan kehormatan seorang muslim pada asalnya haram. Tidak boleh kita rusak kecuali dengan bukti yang kuat, jelas. Maka dari itu akhi, hati-hatilah. Penting. Hatta para ulama jarh wa ta'dil saja, Pak. Saya alhamdulillah kuliah di kuliah hadis. Saya belajar jarh wa ta'dil dan ilmu hadis, alhamdulillah. Ketika mensyaratkan syurutul mujarrih wal mu'addil, syarat orang yang boleh menjarah dan menta'dil. Yang pertama, al-wara' wa taqwa, kehati-hatian dan ketakwaan. Di mana kehati-hatian itu menyebabkan dia tidak mudah untuk menjarah dan menta'dil. Memang harus begitu, apalagi di zaman sekarang, hawa nafsu luar biasa, kebodohan merajalela. Terkadang seseorang jatuh kepada kesalahan, bisa jadi karena kelalaian dia, bisa jadi ketidakfahaman dia, atau bisa jadi dia melihat ada maslahat yang lain yang lebih besar. Ya akhi, kenapa kita tidak berikan dulu 1000 udzur kepada dia? Kalau para ulama terdahulu mengatakan, idza ra'aita min akhika syai'an, kalau kamu melihat kesalahan pada saudaramu, berikan untuk dia 1 sampai 70 udzur. Jika kamu tidak mendapatkannya, katakan, mungkin saudaraku punya udzur yang aku tidak tahu. Kalau kita malah bukan mencari udzur, tapi mencari kesalahan. Dicari-cari kesalahannya supaya bisa mentahdirnya. Kalau sudah ditahdir, kebetulan orang yang ditahdir jatuh kepada kesalahan, langsung gembira. Nuh kan apa kata saya? La haula wala quwata illa billah. Apakah dahulu para ulama yang ahlu jarh wa ta'dil seperti itu akhlaknya, Pak? Tidak. Mereka orang yang sangat hati-hati sekali. Mereka bukan orang-orang yang sangat mudah. Ya. Makanya ya akhi, azakallahu wa iyyakum.